sampai saat ini tuh Cirebon tuh krisis guide loh. Menjadi seorang pemandu wisata tuh harus benar-benar bisa berkomunikasi yang baik. Karena masih ada yang berpikiran HPI itu adalah teman-teman agent travel, padahal bukan. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mbak-mbak, mas-emas. Soalnya Isun gak terima kalau adek-adek gitu. Soalnya mereka udah pada punya buntut guys. Mana yang ada di bawah. Oh iya. Ada ibu Regina, mana ibu? Siska Frianti. Mana. Gak mau banget ya Ira dipanggil ibu ya. Anak 2 bu. 5 meter keluar dari rumah status ganti. Oh ya apa? Gadis. Duh. Sama ada Taufik Abdurrahman. Oke. Ya Allah, oke banget. Coba kalau Ira di present ada Regina. Hai. Dada ke kamera coba. Oh, iya. Mereka ini dari mana? Dari tadi. Himpunan. Males banget sih. Udahan aja lah podcastnya kalau bahasan kayak gitu tuh kayak tua banget gitu loh, jokes tua. Jokes bapak-bapak gitu ya, iya, kayak krik-krik banget gitu loh. Oh iya benar ibu. Sesuai masanya. Oh, iya. Mereka ini dari Himpunan Pramuwisata Indonesia cabang Cirebon. Halo. Iya halo. Padahal tadi bareng ya. Iya halo. Diulang-ulang mulu halo. Nge-present orang tuh sampai berkali-kali gitu. Isen Kalau ada perlombaan MC udah langsung cut off. Kan Ira tau sendiri Isen kemarin MC gimana. Iya. Untung suara aku lagi habis. Kalau nggak lagi habis ya aduh. Isunnya dihabisin sama Ira. Isun tuh MC magang. Itu deg-degan, Pik, deg-degan. Di sini tuh ada host yang lebih senior gitu. Iya. Yang udah berkelana, melanglang buana ke dunia akhirat. Yang alih. Enggak, sebentar. Ini kita mau ngebahas MC atau mau ngebahas HPI? Ya ini kan bridging mengenalkan. Soalnya kalau ngomongin MC sebelah saya juga MC. Emang iya? Iya beneran. Ada tampang MC emang? Enggak. Emang iya Gi yang MC juga? Dia MC apa? dangdut. Oh, acara-acara dangdut. Acara dangdut. Andy goyang. Sawernya. Iya beneran. Serius. Terus dia goyang-goyang gitu, joget-joget. Kok mukanya kayak iya. Coba sekarang. Enggak, saya kalau MC enggak kayak gitu. Oh gimana? Enggak goyang-goyang. Biasa aja. Oh MC-nya paling cuman Mimi Kewu. Mimi Hajat sing paling eman. Kang Dagang apa? Bos kecap. Bos travel. Iya kayak gitu. Enggak juga sih. Oh, biasa aja saya mah. Oh emang kalau nge-MC acara dangdut gitu gak menyesuaikan gitu? Bajunya heboh pasti ya? Biasanya sih seperti itu. Bling. Cuman menyesuaikan aja gitu. Itu kan tergantung karakter orangnya juga. Kalau saya yang biasa aja. Soalnya gak punya bu. Balik lagi ke Himpunan Pramuwisata Indonesia. Apa tuh? HPI. Kapan berdirinya gitu? Himpunan Pramuwisata Indonesia ini berdiri dari 1984 Mbak. Oh kita belum lahir kan? Iya. Itu yang mendirikan kita. Kebetulan kalau di Kementerian Pariwisata sendiri kita kan di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata itu dia punya stakeholder atau punya asosiasi yang memang mereka pegang sebagai asosiasi binaan mereka. Asosiasinya yang pertama ada ASITA. Itu di bidang tour and travelnya. Lalu ada PHRI itu himpunan hotel dan restoran. Lalu ada kita HPI Himpunan Pramuwisata, kita teman-teman guide. Nah kalau untuk HPI Cirebon sendiri tahun ini kita tahun ke-7. Ketuanya baru 2 kali. Yang pertama itu ada Mas Hadi, yang kedua saya. Saya baru menjabat kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu sebelum pandemi. Iya. Pas pandemi berarti ya? Sebelum. Iya maksudnya abis Ira menjabat pandemi. Jadi pandemi itu gara-gara Ira menjabat jadi ketua HPI anjir. Oh pandemi di Cirebon tuh gara-gara Ira menjabat. Iya makanya nanti kalau periode selanjutnya saya gak usah ngejabat lagi. biar pandeminya hilang. Iya biar pandeminya hilang gitu. Nah alasan Ira baik. Kan Ira katanya mau
10 miliar periode. Aduh ya Allah. Laki sendiri. Dia ngotot pengen 1 periode saja. Tapi saya usul 1 periodenya dia itu 20 tahun. Oh iya bener kan. Jahat kan. Iya. Pokoknya dia harus ada di HPI selama-lamanya gitu ya. Seumur hidup. Apik sendiri di HPI cabang Cirebon sebagai apa? Saya sebagai bidang organisasi. Dan saya juga pas kemarin itu baru bergabung sebenarnya. Oh, anak baru juga, noob juga Ira. Iya, noob. Newbie. Makanya kan saya untuk dunia-dunia kayak gini, apa sih masih banyak melongonya. Iya, makanya tadi masjid salah kan? Iya. Itu udah bantuin loh, pengen. Biar Ira gak kelihatan pau-pau banget. Kok beda sih? Mana ceritain? Apa sih? Sama siapa? Sama saya. Oh iya. Yang cerita siapa? Gak tahu. Kalian ngomongin apa sih? Jadi Egi udah menjabat 1 tahun dan akan berencana. Tanyain dong kapan Regina bergabung ya. Dia kan bilang masih baru. Saya kan baru bergabung. Baru bergabung. Dia itu menjabat baru tahun kemarin kan. Iya, menjabatnya. Aktifnya, waduh, sebelum HPI ada juga. Oh dia, anjir. HPI ada 7 tahun yang lalu, dia udah ada 8 tahun yang lalu. Kira jangan-jangan pendiri HPI-nya. Jangan-jangan ya. Enggak sih, sebenarnya kalau bicara HPI saya baru aktif juga. Berarti 2-3 tahun ke belakang. Jadi 1 tahun saya menjabat, 2 tahun sebelumnya saya baru aktif di HPI tersebut gitu kan. Pas masa kepemimpinannya Mas Hadi itu kan saya baru 2 tahun lah, terus langsung didapuk jadi sekretaris kan, jadi sekjen waktu itu. Jadi sekjen, jadi artinya karena tahu berkas-berkasnya, tahu pendiriannya dan lain-lain, jadi teman-teman ngelihatnya ya udahlah Regina aja yang lanjutin gitu. Karena kan ketua kita yang dulunya sekarang udah aktif jadi dosen di Bandung. Oh nggak di Cirebon. Nggak di Cirebon. Nah pas Ira daftar awal-awal gabung jadi apa? Dulu masih jadi anggota biasa, support dari teman-teman yang yaudah, karena kan sebenarnya himpunan pramuwisata ini kan kita memang harusnya pure adalah freelance guide, freelance pemandu wisata, atau memang teman-teman yang tidak memiliki PT CV sebagai tour travel ya. Tapi sampai saat ini sih kita masih punya kebijakan khusus, artinya teman-teman yang punya tour and travel juga kita masih beri kelonggaran untuk bisa bergabung ke HPI, karena kan pada kenyataannya ketika praktik di lapangan kan pemilik biro juga kadang-kadang sering banget ikut ngawal tamunya. Masa sih yang punya bironya nggak ikutan ngawal kan? Deal-dealannya sama kantor, masa yang ngejalaninya orang lain gitu. Jadi ya berkaca dari situ ya nggak jadi masalah ketika pemilik biro. Cuman kalau di Cirebon saya bikin kebijakan khusus, ketika dia pemilik biro ya nanti ketika ada order masuk ke sekretariat, pemilik biro itu tidak punya hak untuk bisa bergabung di jadi pekerjaan. Ke kalian diserahkan ke teman-teman yang justru freelance guide, bener gitu sih sampai saat ini. Serius banget ya. Ngantuk ya. Enggak, itu nungguin lucunya nih, di mana nih punchline-nya nih? Enggak ada. Ini materi rada serius. Kenapa harus serius? Karena saya nanti ini kan akan saya share juga ke teman-teman di luar sana. Teman-teman di luar sana jangan sampai salah persepsi, karena masih ada yang berpikiran HPI itu adalah teman-teman agent travel, padahal bukan. Kami tuh pure pemandu wisata. Ayo jelaskan. Iya. Yang di garis bawahi gitu. Di garis bawahi kita tuh pemandu wisata. Apa sih namanya? Tupoksinya, SOP-nya sudah jelas. Kita menjadi seorang pemandu wisata yang tidak boleh berjualan paket wisata. Kita tidak bisa berjualan paket wisata. Tapi siapa yang bisa hire kita? Stakeholder kita bukan cuma dari biro biro agent travel, tapi juga dari teman-teman perhotelan. Kalau ada tamunya yang mau didampingin sama teman-teman guide, itu bisa hubungin kalian gitu. Iya, bisa langsung hubungin kita. Terus juga ada masyarakat secara umum yang biasanya ziarah. Nah, yang biasanya ziarah yang mau dipandu sama kita bisa gitu kan. Karena sebenarnya notabene teman-teman HPI cabang Cirebon sendiri itu sampai saat ini sudah lulus, ada beberapa orang yang sudah lulus klasifikasi SKKNI. SKKNI itu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu. Nah, di SKKNI kita tuh dibagi menjadi tiga tipe guide. Ada guide lokal, ada guide city tour, ada juga guide overland. Lokal itu yang biasanya ada di destinasi wisata. Tahu nggak di mana?
di Cirebon sini. Iya. Nah, tahu nggak Beb? Mbak tahu nggak Mbak? Mbak tuh hidup di mana sih Mbak sebenarnya Mbak? Aduh. Destinasi wisata di Cirebon. Iya. Ya banyak. Kalau ke Cirebon pernah kemana aja di kota? Di kota Gua Sunyaragi. Iya, Gua Sunyaragi, keraton-keraton kan, Kasepuhan, terus Kanoman gitu. Terus? Iya betul. Iya di situ. Iya betul. Itu adalah guide lokal yang ada. Ya. Nah, lalu ada guide city tour. Guide city tour itu biasanya dia akan mendampingi teman-teman tamu dari luar kota untuk berkeliling kota Cirebon. Jadi kota dan kabupaten gitu. Kota kabupaten. Jadi sebenarnya kalau bicara soal pariwisata, otonomi daerah tuh harusnya dihapuskan. Karena apa sih bicara soal Cirebon nih ya utuh gitu loh. Nggak ada kota, nggak ada kabupaten. Toh selama ini kita kalau one day tour ya Pik ya. Kalau one day tour jemput di stasiun, adanya di kota. Makannya di Empal Gentong Haji Aput kabupaten kan gitu kan. Kelilingnya di keraton. Kota lagi. Belanjanya di toko oleh kabupaten. Jadi artinya tuh mereka tamu-tamu kita dari tamu-tamu yang dibawa dari luar kota itu biasanya memang menghabiskan waktu 1 hari itu di kota dan kabupaten. Jadi karena di luar sana taunya itu Cirebon. Iya, Cirebon bukan aja. Kota, bukan kabupaten, tapi nama Cirebonnya. Cirebonnya. Iya. Lalu ada satu lagi itu namanya guide overland. Guide overland itu biasanya fungsinya 1-2 sih sama TL sebenarnya, tour leader. Cuman bedanya kalau guide itu paling tidak dia ada sedikit materi yang disampaikan mengenai kota yang dituju. Misalnya Yogyakarta, Malang, Semarang gitu. Ada sedikit pengetahuan yang akhirnya diinformasikan kepada peserta. Dan biasanya kalau guide overland itu membawa teman-teman atau membawa rombongan dari Cirebon keluar kota. Kalau mau jadi pramu wisata tuh apa aja sih kualifikasinya gitu? Misalnya Isu nih mau gabung gitu ke HPI harus kayak gimana? Nah, selama ini sih proses gabungnya masih cukup sulit. Oh, masih susah. Kenapa? Karena sulit dan ribet. Iya, masih ribet. Jadi selain portofolio yang harus dilampirkan, identitas diri yang harus dilampirkan. Jadi Mbak Eka nih kalau mau gabung ke HPI harus ikut pendidikan latihan dasar di HPI dulu. Ada pendidikannya. Ada pendidikan. Jadi ketika gabung ke HPI itu Mbak Eka udah udah dapat bekal secara materi, tapi prakteknya belum gitu. Jadi ya itu wawasan pengetahuan tentang guide ini udah tahu dulu. Berarti pelatihannya berbayar ya? Ada biayanya? Ada biayanya. Tapi kita sih tahun ini kita difasilitasi sama pemerintah daerah kabupaten. Kemarin baru terselenggara 70 calon guide di Gegesik. Di Gegesik. Baru di Gegesik. Kemarin lokusnya memang untuk di Gegesik dulu. Jadi memang masyarakat Gegesik kemarin antusias banget dan mereka langsung tanya gimana cara gabung ke HPI. Berarti emang agak prosesnya panjang gitu ya mau jadi pramuwisata gitu. Prosesnya panjang. Insya Allah saya bulan depan ini lagi penggodogan sih sebenarnya penggodogan perebusan gitu ya. Perebusan ya. Perebusan kebijakan baru. Artinya tuh memang saya sama teman-teman pengurus tuh pengen membuat pendaftaran HP itu menjadi lebih mudah lebih gitu. Kalau lebih gitu simpel ya. yang nggak usah ikut pelatihan ini tuh segala macam dulu lah gitu kan. Mereka udah mau jadi guide aja udah bagus gitu kan. Karena sampai saat ini tuh Cirebon tuh krisis guide loh. Kalau boleh jujur ya, Cirebon tuh krisis guide, bukan guide guide city tour bukan. Maksud saya bukan guide spesialis Indonesia ya, bukan. Tapi kita krisis guide spesialis asing. Karena ternyata Cirebon tuh sudah banyak sekarang didatangi tamu-tamu asing. Kita punya satu guide asing Korea, kita punya satu guide asing Inggris. Tapi permohonan guide Inggris dan Korea tuh nggak cuma satu, ternyata banyak. Banyak. Nah itu kadang-kadang kita sampai impor dari Bandung. Oh gitu, saking nggak adanya. Saking nggak adanya gitu. Ya kalian ada guide Korea nggak sih? Kalian ada guide ini nggak sih? Gitu. Jadi masih bingung gitu ya. Sampai masih keder. Iya, sampai ya itu makanya kalau mau jadi guide, hayu tapi gak usah spesialis Indonesia juga kalau mau spesialis bahasa asing karena memang di Cirebon tuh lagi dibutuhkan gitu. Tantangan menjadi pramuwisata HPI apalagi artinya kan HPI itu memang
dikenal banyak orang adalah orang-orang yang kalau udah gabung ke HPI itu wah udah hebat. Padahal mah HPI itu bagian dari himpunan untuk bagian kalian belajar. Belajar bareng juga, bukan isinya bareng. Ya bukan orang-orang yang profe banget juga kan. Bareng-bareng juga. Bareng-bareng kok, kita semuanya bareng-bareng. Apa namanya, saya aja sampai dengan detik ini masih belajar kok sama teman-teman. Masih magang. Iya, takutnya orang udah kayak itu jiper banget langsung pengen gabung HPI, cuma apa sih Isun kayak gitu. Nah, saya juga pernah mengalami dulu kayak gitu. Pas awal gabung. Awal mau gabung, aduh Regina kayak gitu. Kayak gitu gimana, Bek? Kayak gitu gimana, Bek? Bek coba ngomong, Bek. Jadi sebelum masuk gabung HPI itu kan saya memang sudah aktif di pariwisata sebenarnya, guiding dan yang lainnya. Cuman kan begitu mendengar kata besar HPI gitu kan, orang-orangnya wah hebat-hebat semua, jago-jago semua gitu kan. Jadi ngeper duluan tuh. Nah, stigma itu kan di masyarakat luas juga terjadi seperti itu. Orang tuh mikirnya aduh grogi saya masuk ke HPI-nya, lihat yang lainnya udah pada jago-jago. Kitanya gitu. Noob gitu ya. Iya, sebenarnya sih ya begitu masuk ya hayu bareng-bareng ternyata diajarin semuanya, teknik dan yang lainnya semuanya diajarin. Pernah gak sih dapat apa sih kalau itu wisatawan yang rewel? Nyewot baik gitu. Sering. Sampai mungkin di anjing-anjing juga pernah. Iya. Dikiri-kirikin gitu. Iya pernah. Gara-garanya? Ya gara-garanya mungkin karena telat. Jadi mungkin waktu itu kasusnya gini. Kita kan nganter ke Istana Kerang tuh, yang kerajinan kerang di Tengah Tani. 3 bus itu kan. Nah salah satu busnya itu kan AC-nya mati. Akhirnya otomatis kan harus ditukar dulu tuh ke garasi. Dibawalah si bus itu ke garasi. Si peserta ini sudah tidak sabar dan yang lainnya dipaksa ke bus yang lain, tidak mau kan. Akhirnya ya keluarlah kata-kata indah itu. Bukan kasar ya Pak, indah banget. Sebenarnya gitu, karena mungkin ya pastilah semua itu terjadi karena ada miss atau kan kalau di lapangan kan nggak tahu ya. Betul. Kita walaupun udah prosedurnya udah ini gitu kan. Udah iniin semuanya tetap aja kan. Betul. Kita nggak tahu takdir ya. Kita mah kan cuman mengkonsep 100% sempurna ya. Maksudnya melaksanakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Betul. Cuma kan kadang-kadang di lapangannya di lapangan kan ada aja. Karena beberapa kali permasalahannya bukan sama peserta, permasalahannya bukan sama kita, tapi sama vendor, sama vendor. Kadang-kadang juga vendor udah iya buka, ternyata giliran nyampe sana tutup. Kan gitu kan, kasihan. Kayak gitu juga ada. Pernah. Pada nyewot dong berarti. Gimana sih Mbak, katanya buka. Jadi kan lagi tutup. Kirik Ira gitu. Bodoh baik. Bobat baik. Bobat baik. Dan kalian harus tetap tersenyum. Makanya itu SOP yang di HPI itu seperti itu. Iya, tersenyum. Terima kasih Ibu sudah memberikan kata indah. Jangan diulangin lagi ya. Ya ampun, seru banget sih. Isun jadi mau gabung biar apa coba? Biar jalan-jalan. Keuntungan lain. Keuntungan lain menjadi pemandu wisata tuh itu ya Pik ya. Quotes-nya Regina selalu saya ingat. Apa tuh pernah dia posting. Jadi profesi pemandu wisata adalah profesi idaman semua orang. Katanya seperti itu. Karena apa? Jalan-jalan gratis, dibayar, dapat pengalaman baru. Ya, hobi yang dibayar gitu kan. Iya. Betul banget. Jalan-jalan keluar kota, makan, tidur gratis kan. Kita cuma ngapain? Bisa pansos ya kan? Iya. Foto kaki di hotel gitu. Iya. Apalagi sih nih anaknya muda konten banget. Apa-apa dikontenin gitu kan. Bener ya, antara gabung. Menjadi seorang pramuwisata tuh banyak yang bilang mudah gitu, gampang jadi pramuwisata tuh. Kayak modal cocok doang. Semua orang semua orang bisa gitu kan. Tapi padahal ketika menjalankan profesi ini, kita kalau sudah dituntut menjadi profesional pramuwisata ya, profesional guide tuh emang bener-bener yang harus kamu tuh ya harus tahu attitude dasar gitu loh. Kamu juga harus tahu komunikasi yang baik tuh seperti apa. Tantangan terbesar ya itu kan saya udah pernah bilang, kalau tantangan terbesar menjadi seorang pramuwisata tuh harus bisa ngeflow dengan orang-orang yang baru kita kenal. Gimana cuma modal nyocot doang ya. Cuma modal nyocot doang. Kalau orang modal nyocot doang
di radio juga bisa kan nggak ngelihat orang gitu kan, nggak ketemu sama orang gitu. Tapi kan ketika orang ngomong ngaco di radio, apa radionya ada yang dengerin? Enggak. Iya males ya. Kik ngomong apa Ki Wong? Iya. Apalagi ini ketemu langsung sama beberapa orang yang baru bertatap muka, berkenal. Gimana caranya mereka bisa buat nyaman loh ya gitu kan, nyaman ketika ada kita sini dengan mereka. Sini peluk biar nyaman. Geli ya? Enggak anjir, malah geli tau juga. Kik ini targetnya gini pisan. Ganti boleh enggak? Saya pindah bus aja lah. Makanya ganti boleh enggak? Ada yang lain enggak? Iya, jadi ya itu sih sebenarnya. Terus ya yang paling utama modelnya adalah komunikasi ya. Artinya tuh menjadi seorang pemandu wisata tuh harus benar-benar bisa berkomunikasi yang baik gitu kan. Satu lagi. Apa tuh tambahannya? Tantangan terbesar seorang guide ya. Kalau misalkan kita di hire sama biro, tantangan terbesarnya adalah ketika kita ditanya, "Mas, paketan sini berapa ya? Mas bisa handle ini enggak?" Nah, itu yang paling berat. Karena bagaimanapun juga integritas nomor 1. Betul kan? Betul. Iya, gitu. Karena kan sering juga nih kita kan tamengnya ataupun si peserta itu kan kenalnya dengan kita kadang-kadang gitu. Biro cuma meng-hire kita, si peserta satu bus itu kenal dengan kita. Otomatis mereka menganggapnya kita adalah bagian dari perusahaan tersebut. Dan memang seperti itu, kita bagian dari perusahaan. Makanya tantangan terbesar dari seorang guide adalah kejujuran dan integritasnya. Kadang ketika ditanya, "Mas, bisa nggak kalau misalkan saya ke Cirebon lagi, paketnya seperti ini, tapi nggak pakai biro lagi lah Mas, sampai Mas aja, sama Mbak aja selaku tour guide-nya langsung." Nah, itu yang selalu ditekankan oleh HPI sendiri gitu kan. Bagaimana kita bisa menjaga integritasnya. Gitu. Kalau misalkan ada yang naik kayak gitu, ya kembalikan lagi ke bironya seperti itu. Kalian nggak jual ini ya? Betul. Nah, kita sangat menolak keras, artinya tuh memang ketika ada permohonan paket wisata, permohonan kunjungan kemana gitu yang nanya-nanya ke kita. Kalau saya secara pribadi ya saya selalu bilang, "Aduh, saya mah orang lapangan Bu, nggak tahu harga, yang tahu harga orang kantor gitu. Mangga langsung ke kantornya aja gitu." Sip. Sukses ke depannya. Semoga di Cirebon banyak melahirkan pramuwisata baru. Amin. Gitu. Amin. Banyak yang tertarik untuk jadi pramuwisata kan, karena tadi krisis pramuwisata kan di Cirebon sendiri. Itu siapa tahu dari podcast ini mereka tertarik gitu loh. Kayaknya seru sih jadi pramuwisata. Malah ada yang baru tahu ada HPI juga kayak gitu, padahal udah berdiri 7 tahun seperti diri Isun ini. Dia nih 1 bulan apa 2 bulan yang lalu memang 1 bulan nih. 1 bulan yang lalu tuh udah, "Ayo Re, podcast yuk, podcast nggak bisa suara Isun lagi habis." Nggak, sok sibuk dia, males. Nggak bisa. Terus saya bilang udah podcastnya sama anak-anak HP yang lain aja, nggak mau, pengennya sama kamu. Iya. Isun kenal Ira ya? Enggak kita nggak kenal. Ketahuan kan keceplosan. Sukses Regina sama Taufik ke depannya. Amin. Terus kedepannya apa dulu tadi belum selesai? Udah berhenti aja, sukses aja. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Kata-kata terakhir. Kata-kata mutiara maksudnya indah. Mana ada quotes gitu atau apa? Yang pasti kita kan sekarang sedang mengelola mobil Cirebon Katon nih ya. Sebenarnya bukan mengelola sih, membantu promosi mobil Cirebon Katon. Jadi kalau buat yang nonton podcast ini nih yang wilayahnya ada di kabupaten, mangga silakan bisa langsung di follow IG-nya Cirebon Katon. Itu di situ ada nomor admin, jadi bisa langsung tanya-tanya proses proses pemesanan mobil tersebut bagaimana. Karena sampai saat ini kita masih belum punya bus stop karena perizinan untuk bus stop itu cukup panjang. Jadi akhirnya Dinas Pariwisata mengusulkan untuk by order saja. Jadi buat teman-teman yang ada di kabupaten mau dijemputnya di mana, nanti tinggal kita jemput. Tapi ya itu tujuannya hanya ada 3 rute. Sampai saat ini masih 3 rute. Barangkali ke depannya makin banyak tuh destinasinya, nambah gitu. Amin. Iya, ada tambahan Pi? Sepertinya cukup. Kan masih magang. Oh iya. Takut salah gitu ya. KTA belum keluar. Makasih Egi, Apik udah mampir. Sukses ke depannya. Semoga Cirebon makin banyak wisatawan yang datang gitu ke sini. Kita makin rame Cirebonnya. Pandeminya juga segera berakhir ya. Amin. Biar kalian bisa melanglang buana lagi ke dunia lain. Pindah dunia dong. Sekian Ngopi Pasti Vatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Vatek Podcast. Wuhu.